kita gantian nih. Ya. Apa? Abang dulu. Enggak, sebentar. Sweet. Jadi Bang Firdaus ini untuk kali ini sebagai klien. Iya. Saya kali ini sebagai kuasa hukum. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa-masa yang akan datang berbalik. Gantian. Namanya hidup kadang di atas, kadang di bawah. Betul. Ya, di atas, di bawah, kadang ada di Saya senengan di atas. Pak. yang di atas. Capek gue. Ya, kita juga di atas. Iya. Tapi roda berputar. Berputar betul. Di atas putar lagi ke atas lagi, Iya, putar lagi ke atas lagi, jadi nggak pernah di bawah. Oke ya, jadi pada hari ini kita akan menyampaikan satu keadaan di mana tadi beberapa jam yang lalu kami sebagai tim kuasa hukum dari Firdaus Wibowo mengajukan Owi Wobo. Hah? Owi Wobo. Pak. Owi Wobo. Iya Owi Wobo. Ini artinya kita salah nih namanya ya kan, Bang Owi Firdaus Owi Wobo. Kita mengajukan permohonan pengujian material. Uji material ke Mahkamah Konstitusi. Apa isinya? Yaitu kita permohonan pengujian material untuk Undang-Undang Advokat tahun 2003. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 kita ajukan ke MK. Sudah kita daftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan sudah diterima dengan segala kelengkapannya. Jadi ini terkait apa? Terkait statusnya Bapak ya. Iya. Bapak Firdaus. Adik aja. Oh ya. Lebih sopan ada. Adek ya. Statusnya Bang Firdaus Wibowo ini yang memang berita acara sumpahnya dibukukan oleh Pengadilan Tinggi Banten ya. Iya. Ya, jadi begini, memang beliau ini kan adalah pengacara juga, ya, statusnya advokat. Kemudian yang berlaku sebenarnya adalah Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tapi seharusnya ketika ada pembekuan atau ada keputusan yang secara hukum adalah memberikan hukuman, ini kan pembekuan kan termasuk hukuman juga kan. Jadi itu seharusnya beliau ini diproses menggunakan undang-undang advokat, di mana sebelum ada proses pemberian hukuman ada yang namanya sidang kode etik dari Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan KAI. Lembaga Advokat yang dimana beliau bernaung. Tapi ini tidak ada sidang kode etik ini sampai beliau kemudian mengundurkan diri dari lembaga tersebut. Jadi ini ada suatu kecacatan hukum formil di mana tidak dilaksanakannya sidang kode etik buat advokat. Jadi sebenarnya advokat yang melakukan kesalahan-kesalahan yang dalam kaitannya melaksanakan tugas itu kemudian ada sidang kode etiknya. Misalnya di pengadilan marah-marah yang berlebihan, atau kemudian ada posisi contempt of court misalnya, menghina jaksa, menghina hakim, itu memang harusnya di sidang kode etik. Tapi beliau ini langsung diputus, dihukum sanksi pembekuan berita acara sumpahnya, yang kemudian berakibat beliau secara faktual tidak bisa menjalankan profesi advokat khususnya di persidangan begitu. Tapi ini juga hasilnya kemudian tentatif, belum tentu juga beliau nggak bisa bersidang karena yang kita sebut tadi adalah kecacatan aspek formil dari proses pemberian putusan tadi, yang memberikan adalah Ketua Pengadilan Tinggi Banten ya. Iya. Dan inilah atas intervensi Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. itu kita nggak tahu dapat dari mana itu cerita, tapi Bang Firdaus bilangnya begitu. Atas intervensi Profesor Sunarto. Jadi terhadap hal tersebut akhirnya kita melakukan uji material terhadap Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, di mana seharusnya Undang-Undang Advokat ini memang secara saklik itu menempatkan posisi advokat dalam posisi yang terkunci oleh Undang-Undang Advokat. Tapi kemudian ada penyimpangan yang sekarang terjadi, di mana ini dilakukan tidak prosedural. Jadi kita ujilah Undang-Undang Advokat itu, yaitu uji material pasal 7 ayat 3 dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, terhadap pasal 1 juga ayat 3, pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Jadi kalau uji material itu kita uji undang-undang ini dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu uji material kan. Pasal-pasal ini apakah kemudian dianggap menghasilkan bertentangan dengan Undang-Undang 45 apa tidak? Itu uji material terhadap undang-undang ya. Nah, selain itu kita menguji apakah keterkaitan pasal-pasal ini, penyimpangan terhadap pasal-pasal ini kemudian berdampak bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar 45 apa tidak. Nah, dari kaitan dengan kecacatan dalam proses pengambilan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten terhadap pembekuan status Bang Firdaus ini sebagai advokat melalui pembukaan berita acara sumbernya, ini kita dapati adalah kecacatan atau penyimpangan terhadap undang-undang advokat yang ini harus kita bereskan atau kita rapikan. Jadi pada hari ini tadi beberapa jam yang lalu sudah didaftarkan uji material tadi dan sudah diterima oleh pihak Mahkamah Konstitusi, Kepaliteran Mahkamah Konstitusi, dan ini akan berlanjut sampai pada titik proses dimulainya sidang uji material di Mahkamah Konstitusi, di mana dengan pemohonnya adalah Firdaus Oyobo didampingi kuasa hukumnya saya sendiri dan tim Dioli Payumara dan rekan. Jadi nanti kalau teman-teman media mau bertanya, itu yang akan kita bahas pada saat press conference pada sore hari ini, begitu. Untuk lebih perdalam materi, silakan Bang Firdaus Oyobo menceritakan duduk soal dari apa yang sebenarnya terjadi terdahulu sampai saat ini. Silakan. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang jumlahnya berapa ratus ribu orang nih, alhamdulillah sudah memenuhi hotel ini ya. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya cerita ini berawal dari saya naik meja. Sebenarnya saya tuh pulang syuting malamnya, syuting film laga gitu. Dan ada adegan naik meja. Tahu-tahu karena syutingnya nggak jadi di take malamnya, jadi paginya actionnya di nggak, itu bercanda. Jadi gini, hal yang tidak disengaja itu menurut analogi hukum itu tidak bisa ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum karena itu di luar kesadaran. Jadi di dalam pasal 44 KUHP itu dinyatakan bahwa orang yang tidak sadar tidak bisa dipidana ataupun dituntut secara hukum apapun. Jadi akhirnya proses itu bergulir dan saya langsung dibekukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bayangkan, tempo 2 hari saya langsung dikeluarkan pembekuan. Pemecatannya dilakukan tanggal 9. Saya kronologis serunut ya. Jadi tanggal 6 saya naik meja nggak sengaja karena adanya jaksa yang mengepung klien saya Rasman Adil Nasution. Saya spontan naik meja ingin menyelamatkan klien saya. Lalu tanggal 6 itu viral, Hotman tanggal 7-nya keluar meminta saya dan Rasman dibekukan. Lalu tanggal 9-nya Kongres Advokat Indonesia hari Minggu memecat saya, mengumumkan pemecatan, dan hasil pengumuman itu dijadikan referensi oleh Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat penetapan pembekuan saya tanggal 11 gitu. Lalu tanggal 11 saya dibekukan, tanggal 12 atau tanggal 13-nya saya diangkat oleh Dirjen AHU sebagai Ketua Umum Advokat. Bisa dibayangkan, saya dibekukan sebagai advokat, dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia. Tanggal 13 saya diangkat oleh Dirjen AHU sebagai Ketua Umum Advokat Perkumpulan Badan Advokat Saudara Mereka Indonesia. Artinya saya secara de facto dan de jure masih melakukan kegiatan profesi sebagai advokat. Walaupun pembekuan dan pemecatan saya dilakukan oleh KAI dan Mahkamah Agung itu cacat formil. Kenapa saya bilang cacat formil? Karena tidak melalui mekanisme pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang 18 tahun 2003 tadi. Ayat 3 dan ayat 1. Jadi tidak melalui proses sidang kode etik sesuai dengan apa yang diputuskan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Artinya pembekuan dan pemecatan saya itu cacat hukum. Dan yang lebih cacatnya lagi, yang memecat saya ini adalah Siti Jamilah Lubis, seorang ketua umum yang tidak terdaftar di Dirjen AHU. Ya, karena setelah saya cek di Dirjen AHU, ternyata yang terdaftar sebagai ketua umum organisasi Kongres Advokat Indonesia adalah Indra Sanul Lubis almarhum. Dan sampai saat sekarang kongresnya pun masih sengketa. Ya, belum pernah ada penunjukan langsung oleh Dirjen AHU siapa sebagai pengganti Indra Sanul Lubis yang sah. Karena secara de jure belum tercatat di Dirjen AHU bahwa siapa saja yang akan berhak menjabat sebagai Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia. Artinya sampai saat ini saya masih menafsirkan Kongres Advokat Indonesia masih ilegal dan kosong kepemimpinan. Jadi akhirnya saya memutuskan bahwa secara yuridis pembekuan saya atau pemecatan saya tidak sah secara hukum. Dan terlebih lagi yang lebih melanggar Undang-Undang Dasar 45 adalah
kelakuan dari Mahkamah Agung, Profesor Sunarto dan kawan-kawan, ya, yang mengintervensi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan surat pembekuan saya, dan suratnya tidak pernah disampaikan kepada saya sampai hari ini. Sudah 8 bulan, ya. Dan impact negatifnya, semua kontrak saya di dalam perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan nasional, ya, yang mengkontrak saya sebagai konsultan hukum, memutus kontraknya. Penghasilan saya ratusan juta sebulan hilang lenyap selama 8 bulan. Tapi saya nggak ada masalah. Saya biarkan mereka itu. Kenapa saya tidak melakukan tindakan arogan, ya, seperti memaksa untuk bersidang, karena tidak ada nomenklatur di dalam surat pembekuan saya itu melarang saya untuk bersidang. Di dalam pembekuan saya itu kontradiktum, ya. Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi menggunakan alasan-alasan, dalil-dalil SEMA dan PERMA untuk membekukan saya, tetapi di ujungnya, di depannya itu menggunakan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi kontradiktum. Mana yang mau dipakai? Apa pakai SEMA atau pakai Undang-Undang 18 tahun 2003? Kalau pakai Undang-Undang 18 tahun 2003, jadi jalankan dulu pasal 7, pasal 8-nya melalui sidang kode etik. Kalau memang saya harus diberhentikan atau dipecat, saya harus diputus dulu, divonis dulu melanggar hukum, ya, dan sekurang-kurangnya saya pidana penjara 4 tahun penjara. Tapi saya belum pernah disidangkan, belum pernah diperiksa, belum pernah divonis 4 tahun penjara. Saya sudah dipecat oleh KAI ilegal yang dipimpin oleh Siti Jamilah Lubis, ya, gitu. Jadi artinya sampai sekarang saya masih banyak yang menyarankan saya untuk bersidang lagi di dalam pengadilan. Tapi saya orangnya taat hukum, saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau ikut-ikutan bodoh seperti mereka. Saya nggak mau ikut-ikutan arogan seperti mereka dalam menerapkan hukum yang ada di Indonesia, karena saya taat hukum. Jadi saya melalui tim kuasa hukum saya, Pak Dewalipa Yumara, ya. Jadi saya meminta beliau untuk mendampingi saya melaksanakan permohonan di dalam pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Alhamdulillah hari ini sudah diterima, dan insya Allah kami akan pertanyakan semua secara detail dasar hukum mereka membekukan saya apa. Gitu. Dan saya akan mengundang Bang Rasman Arief Nasution juga nanti sebagai saksi di dalam persidangan judicial review itu. Jadi Bang Rasman sudah setuju ini? Sudah setuju. Karena prosesnya udah benar-benar kacau balau gitu. Jadi Bang Rasman ini termasuk yang dibekukan juga, ya. Jadi iya, begitu. Ya. Jadi itu tadi prolog yang disampaikan oleh kami, baik sebagai kuasa hukum maupun sebagai klien. Nah, silakan ke teman-teman media yang mau bertanya secara lebih detail, kami persilakan. Kalau bisa tanyanya ke sebelah saya aja, gitu. Ada pertanyaan? Nah, kenapa baru sekarang dilakukan, Bang, padahal apa yang akan tadi sudah menjadi dasar hukum Abang untuk